I am the only one in my neighborhood that's praying when the alarm of my cell phone sounds. We don't have that place that you living in a Muslim country have. The alarm that I will listen, it's from my cell phone. Ekuador, negara di pantai barat Amerika Latin yang diapit oleh Samudra Pasifik dan hutan Amazon. Negara elok yang beberapa kawasan wilayahnya dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ada Kepulauan Galapagos yang kaya fauna unik. Dan juga Quito, ibu kota Ekuador. Di sini, kita bisa menyaksikan jejak peninggalan bangunan kolonial Spanyol dengan Indian, suku asli Ekuador, yang terjaga dengan baik. Tidak hanya soal arsitektur kota yang apik, Islam juga menarik diperbincangkan di sini. 94% penduduk Ekuador adalah penganut Katolik. Sementara Islam hanya 0,13% saja. Sangat sedikit. Namun kisah Muslim di sini tidak bisa dipandang sebelah mata. Quito adalah salah satu kantong Muslim di Ekuador, dan pelan tapi pasti geliat Islam terus berkembang semakin luas di sini. Cahaya Islam menyentuh generasi muda dan akhirnya melahirkan generasi baru Muslim. Akan tetapi perjalanan mereka tidak mudah, banyak kerikil tajam menghadang. Lalu bagaimana mereka bertahan dengan ujian yang menimpa mereka? Simak kisah para Muslim dari Quito hanya di Jazirah Islam. Dalam 5 tahun terakhir, banyak pendatang baru Muslim asli Ekuador. Mereka adalah para pencari kebenaran dan ketenangan hidup yang menemukan jawaban dalam Islam. Salah satunya adalah Maria Augusta Teran, ibu satu orang anak yang baru setahun silam memeluk Islam. Pertemuan dengan seorang Muslim dari Syria membuat pertanyaan tentang kehidupan berkecamuk dalam kepalanya. Pencarian ia lakukan, hingga akhirnya hatinya tertambat pada Islam. Assalamualaikum. Hi. How are you? Fine, thank you. How are you? Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah, please come in. Thank you very much. I started reading. I started searching a lot of things, and I found a lot of things really nice and that I was understanding. And I found a lot of answers to the questions that I have on my own religion. And this last like 8 months, this thing that I am going on Friday to the pray, and I am listening the khutbah, and I am getting close to the sisters, and I am able to see a real sisterhood. Porque no puedes. Y si me afilio yo como afiliada voluntaria, sí puedo. Sayangnya, hingga detik ini ibunya tidak kunjung menyambut baik pilihannya. Tiada hari terlewati tanpa adu argumentasi di antara mereka. It's really hard because I am the only Muslim in my family. I am the only Muslim on my neighborhood. Dealing with the fact of my family is the hardest thing. So I am understanding. What I am trying to do is showing them the real Islam, because what they know is not Islam. When you will talk to them about Muslims or Islam, the first thing that everyone will tell you is terrorism, 9/11, what happened in Spain, and that's not Islam. So when there's people interested, we're able to talk and I am able to explain, but that's also part of our duty as a Muslim. Penolakan dari keluarga dan lingkungannya semakin kuat setelah Maria memantapkan hati untuk mengenakan hijab. Namun hal ini tidak membuatnya menyerah.
ia sudah bulat dengan tekadnya menjadi dekat dengan Allah. That was the strongest decision. Wearing the hijab, because we are all the time concerned about what people will say. I pray a lot about of all of this, and then I thought, why am I concerning about people? If it's God, it's a mix of feelings. Like, I am knowing that this is the way. My heart is on the way. And God is choosing me. Like, because for you guys, like, you are born on this and you learn about this. But for us, it's like something special. The only thing that I said is, Alhamdulillah, that I am a chosen one. I am the only one in my neighborhood that's praying when the adhan of my cell phone sounds. We don't have that place that you living in a Muslim country have. The adhan that I will listen, it's from my cell phone. And that's my call to pray. And I know that I am the only one, like, in 4, 5, or 6 blocks that I am praying. And when people harm me like that, the only thing that I can do is saying, thank God because you made me special. So now I am a proud Muslim. I am really happy of what I have. My life is so different. My life is peaceful. I don't have this concern that I used to have before, because before I had this idea of I am the architecture of my future. I am building my future. And maybe when I have that idea, I have the concern, and am I doing the things good or wrong? But now that I know that God is ruling my future and that I am following the way, I feel comfortable. There's peace inside of me because I am knowing I am on His way. And while I will be there, nothing bad will happen to me. So it's a comfortable and a peaceful feeling. You believe that God is always with you. He is with me. I am not alone. Never, and He won't leave me alone. Never ever. Sepanjang perbincangan saya dengan perempuan 28 tahun ini, saya tidak menangkap sedikit pun kesedihan yang menggelayuti. Pertentangan dari keluarganya, ia terima sebagai sebuah ujian. Maria merasa sangat bahagia karena Allah telah menunjukkan jalan padanya untuk menjadi seorang muslimah. Sehari-hari, Maria mengisi waktu melakukan pekerjaan yang menjadi hobinya, membuat kue. Powder? Yeah, you will be white. Ia sengaja memilih bekerja di rumah agar leluasa menghabiskan waktu dengan putri kecilnya. Maria biasa menerima pesanan kue untuk acara istimewa seperti ulang tahun, pernikahan, hingga Natal. Baik dari teman ataupun pemesan dari jejaring sosial. Giant cupcake. Hari ini Maria mengajak saya menyambangi sahabatnya, dan kue cantik ini akan dibawa serta sebagai buah tangan. Sekitar 1 jam perjalanan sampailah kami di rumah Maria Fernando Rosero atau akrab disapa Mafer, yang juga seorang muslimah asli Ekuador. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Thank you. It used to be lovely, but so it's my fault. Look delicious. Thank you. Sebelum menjadi muslim 4 tahun silam, Mafer adalah seorang guru agama non-Islam. Ia giat menyebarkan ajaran agama yang ia anut melalui ceramah-ceramah. Dan Islam adalah hal terakhir yang ada di ingatannya. Tapi siapa bisa menduga rencana Allah? I was trying to know other cultures and I try to make friends by chatting on the internet, and I found a man that was talking me about Islam and that stuff, and little by little he was giving me some other ideas that making me think more about
what I was believing all my life. With the time, I tried to research more about the things and what is Islam, because before that I never heard about Islam. And one thing I said was, even I like some ideas you have, I will never be agree with the hijab. And when we have more conversations, and at the end I decided to talk to a Muslim, a woman, because it's more comfortable. Yeah. And she was from Egypt, was living in Colombia, and with her I learned so much more. She teach me about what exactly is going to happen us after we pass away, and my idea was totally different. And she said, just try to think about this point. I decided that I had to change, because what I was believing was wrong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Sebagai anak yatim piatu, tidak ada yang menghalangi keputusan Mafer menjadi Muslim. Meski tidak ada satupun keluarganya yang memeluk Islam. Namun setelah mengucap syahadat, kerabat dan sahabat Mafer satu persatu meninggalkannya. Ia merasa sangat kesepian. In that moment they pushed me away. They never talked to me again. And well, I say that I believe now in these things, or I am learning this. I have now doubts about what I was believing in. And well, I try to go to the masjid every Friday, then every Saturday too, to the classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seiring waktu, ia mulai menemukan karir baru di masjid dan mengenakan hijab. Namun ini pun bukan keputusan yang mudah. The problem is now, because I have most of my family lives in Spain, in Europe, and they live with the Muslims, and they have many bad experience with them. So they are so worried about me, because they think I will be punished, or I will get a man so bad, or you will stop your studies, you will not work anymore, and that stuff make them. Now they are scared about me. They don't like my hijab, but even that now they are living here for some months. And even I said, okay, I can't take my hijab off, because they were pushing me a lot to do it. But I said, but I will not feel happy. I can make you happy, but I will not be. Allah memang tidak pernah memberi cobaan melebihi kemampuan hambanya. Itulah pengingat dan penguat Maria dikala ujian datang. Dan terbukti, kecintaan pada Allah membuat Maria tegar dan bahagia dengan pilihannya. Hijab sering menjadi persoalan bagi muslimah yang tinggal di negara mayoritas non-muslim. Kesulitan paling mendasar adalah tak banyak yang menjual hijab. Hal ini yang menginspirasi Maria untuk memproduksi hijab. Dibantu oleh dua kakaknya, Maria sudah menjalankan usaha ini hampir 1 tahun. Tidak hanya hijab, ada juga pakaian dan bahkan inner seperti ini. Oh, you also have this one. Ninja style. Ninja style. So you made all this. Apa yang dilakukan oleh Maria mungkin terlihat sederhana, namun sejatinya ia telah memberi makna besar pada sekitar. Nah, setelah ini saya akan dikenalkan satu lagi dengan Sister Maria dan Mafer, dan kita akan bertemu di taman. Bersama dengan Maria dan Mafer, saya akan bertemu satu lagi muslimah asli Ekuador.
Pertanyaan tentang satu problematika keluarga yang menuntun Maria Soledad Hidrovo atau Sol pada Islam. Mempelajari buku-buku Islam dari seorang Muslim yang tidak ia kenal, membuka lebih lebar mata Sol tentang Islam. Prinsip keesaan Tuhan. Tidak Tuhan selain Allah yang membuat hatinya tersentuh. Porque lo importante que a mí me llamó la atención del Islam fue que no necesitamos de otras deidades ni adorar otras cosas fuera del Islam, sino que solo adorar a un solo Dios y agradecerle a Él porque, o sea, si Él nos da la vida y todo lo que tenemos que ser agradecidas y no ser ingratas con, o sea, adorando otras cosas o sea, no ser ingratos. Y eso me gustó mucho, que el musulmán se vio agradecido con Allah y en todo momento adoraba a Allah en todo momento y eso me llamó mucho la atención a mí. Sol merasa hidupnya lebih tenang dan berarti semenjak menjadi Muslim. Meski selama 4 tahun perjalanan, suka dan duka datang silih berganti. Have you ever found difficulties? I believe it is, but what's the most part being a Muslim that you feel like this is the most difficult part? Quizás lo más difícil que he hecho para mí ha sido, bueno, encontrar trabajo, quizás porque aunque estemos en un país donde hay libertad de expresión, hay mucha gente que no acostumbra a eso, especialmente que no se acostumbran a tener a una mujer musulmana usando su hijab en su medio de trabajo. Entonces, para mí eso ha sido lo más difícil. Alhamdulillah, no he tenido problemas con usar mi velo. Si en algún momento no lo he llevado, ha sido por decisión propia, porque quizás no me sentía completamente decidida, pero después, porque yo decía, en el momento que lo llevo, quiero estar segura y llevarlo y no sacármelo al día siguiente. Entonces yo ahora me siento segura de mí mismo. Desde que soy musulmana me siento. Satu lagi kisah menggugah dari Muslimah Ekuador. Mereka senantiasa istiqomah, tidak menyerah pada ujian hidup. Pandangan dan pendapat sekitar tidak menghalangi langkah mereka untuk mentaati perintah Allah agar mendapat ridho darinya. When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt, He is always close to you. Sekarang ini memang sudah mulai bermunculan generasi-generasi baru penerus Muslim di Ekuador. Tetapi sayangnya belum ada satupun sekolah formal tempat anak-anak ini bisa menimba ilmu Islam. Dan satu-satunya tempat mereka bisa belajar agama hanyalah di Masjid As-Salam ini. Allahumma Rabbi, hadhihi ad-da'wah at-tammah. Kehadiran madrasah ini memang membawa angin segar bagi para keluarga Muslim. Meski hanya diadakan seminggu sekali, namun hal ini bisa menjadi titik tolak bagi perkembangan Islam di Ekuador. Okay, come here. Full adhan. Asyhadu anna Muhammad. No. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan adanya madrasah ini diharapkan bisa membentuk anak-anak yang memiliki ilmu agama amaliyah dan bisa menerapkan nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar. Mempelajari gerakan dan doa sholat menjadi agenda belajar utama. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Allahu ahad,
الله الصمد لم يلد يكن له ولد أحد ولم يكن له قل هو الله أحد. ألف باء. Huruf-huruf hijaiyah juga tidak absen diberikan, agar kelak anak-anak ini bisa fasih membaca dan memahami makna yang tersimpan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di halaman madrasah ini juga disediakan tempat bermain, sebagai penyeimbang di sela-sela waktu belajar, agar mereka bisa mengisi energinya kembali. Melihat antusiasme anak-anak ini membawa harapan baik bagi Islam di Ekuador. Agama yang diturunkan Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Perjalanan memang selalu menyisakan makna, tidak terkecuali yang satu ini, berkenalan dengan Muslim dari Ekuador. Meski menjadi minoritas tidak membuat mereka patah arang, justru sebaliknya menumbuhkan semangat kebersamaan, hingga akhirnya melahirkan generasi baru dalam Islam. Semoga semangat para generasi muda ini akan membuat Islam bersinar semakin menerang di negeri Ekuador.